Kita kembali lagi berjumpa dalam Sekolah Minggu Online Gereja Kristus Penebus. Siapa yang rindu diberkati Tuhan? Haleluya. Kak Endang juga rindu diberkati Tuhan. Untuk itu kita mau bersemangat sekolah minggu. Amin adik-adik. Nah, ketika memuji Tuhan pun kita juga harus selalu bersemangat. Tapi sebelumnya Kak Endang mau ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu ya. Kita mau satukan hati, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami semua untuk beribadah sekolah minggu. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini dan kami mau diberkati, kami mau bersemangat memuji Engkau, kami mau bersemangat memberikan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Bapa, kami mau mulai sekolah minggu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Haleluya. Siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Nah, kita harus bersemangat. Minggu lalu kita belajar tentang Roh Allah yang mengurapi para orang percaya sehingga mereka memiliki semangat yang berkobar-kobar untuk memuji Tuhan, untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Bahkan adik-adik, Raja Daud, raja yang sangat hebat dan luar biasa, juga dalam memuji Tuhan, dia sangat totalitas, memberikan yang terbaik ketika dia memuji Tuhan, bahkan sampai menari-nari. Untuk itulah dia diberkati luar biasa oleh Tuhan Yesus. Mari saat ini Kak Endang mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bersemangat memuji Tuhan dengan menari-nari. Bila Roh Allah ada di dalamku, aku akan menari. Haleluya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Semuanya bangkit berdiri bersama. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Semuanya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Yeay. Nah, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik. Kita mau bersungguh-sungguh meminta supaya Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus-Nya untuk tinggal memenuhi hati kita. Kita mau katakan, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lembut, kami menantikan kehadiran-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang manis, kami nantikan hadirat-Mu. Roh Kudus yang lembut, kami nantikan urapan-Mu. Biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasihku. Katakan, Roh Kudus yang manis, kami menantikan-Mu. Roh
nantikan hadirat-Mu. Roh Kudus yang lembut, kami nantikan urapan-Mu. Biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasihku. Biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasihku. Oh Roh Kudus, Engkau kekasihku. Oh Roh Kudus, Engkau kekasihku. Haleluya, kita mau satukan hati kita mau berdoa bersama-sama. Tirukan Miss Endang. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah memuji Engkau. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus berbicara kepada kami. Kami siap diberkati. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Shalom anak-anak semuanya, apa kabarnya? Pasti semuanya sehat dan luar biasa. Nah, siapa yang masih ingat firman minggu lalu? Nah, kalau minggu yang lalu kita belajar tentang sejarah Alkitab. Hari ini kita masih belajar tentang Menara Babel dan Pentakosta. Minggu lalu kita belajar ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita menjadi anak-anak yang rendah hati. Juga ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita menjadi anak-anak yang berani untuk bersaksi, menceritakan cinta Tuhan dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Supaya melalui kita, melalui anak-anak, banyak orang, banyak teman anak-anak semuanya yang belum mengenal Tuhan, mereka bisa mengenal Tuhan. Nah, anak-anak masih ingat kisah Menara Babel dan orang-orang yang di Yerusalem yang menanti-nantikan janji Tuhan, menantikan karunia dari Tuhan, yaitu Roh Kudus. Nah, orang-orang yang membuat batu bata untuk membangun menara yang tinggi, mereka membuat untuk ketenaran mereka sendiri, untuk kemuliaan mereka sendiri, sehingga mereka menjadi sombong. Tetapi mereka bersatu bersama-sama membangun menara itu. Lalu orang-orang yang di Yerusalem, mereka juga dalam kesatuan, berdoa, bersehati, bersatu, sehingga mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, kesamaannya apa ya anak-anak ya? Kesamaannya adalah mereka sama-sama bersatu. Kalau orang-orang yang membangun Menara Babel, mereka bersatu untuk bisa membuat menara yang tinggi. Tetapi karena mereka menjadi sombong, Tuhan tidak suka. Dan orang-orang yang di Yerusalem yang menanti-nantikan janji Tuhan, mereka berdoa, bersatu, bersehati, sehingga mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, anak-anak, Tuhan ingin melalui Roh Kudusnya kita semuanya bersatu untuk bisa menyatakan kebenaran Tuhan. Oke, super, kebenaran hari ini adalah Tuhan mempersatukan kita melalui Roh Kudusnya. Yuk anak-anak semuanya bersama-sama ucapkan ya, Tuhan mempersatukan kita melalui Roh Kudusnya.
Nah, maksudnya apa anak-anak? Tuhan ingin ketika kita semua dipenuhi oleh Roh Kudus, kita semuanya bersehati, bersatu, mendoakan orang lain, ya, dan juga kita mengasihi orang lain. Nah, anak-anak, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, Tuhan memberi kuasa. Tuhan menuntun kita untuk kita bisa menyatakan kebenaran firman Tuhan. Nah anak-anak, super ayat hari ini kita mau dengarkan bersama-sama yang akan dibacakan oleh teman kita. Hai teman-teman, namaku Tania. Hari ini aku akan membacakan ayat emas yang diambil dari Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Amin. Tuhan memberkati. Super ayat tadi dari Filipi 2 ayat 2. Nah, ayat tadi ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi. Maksudnya anak-anak, Rasul Paulus ingin kita semuanya ini bersatu, bersehati. Lalu caranya bagaimana? Kita saling mengasihi. Nah, caranya anak-anak sering melihat berita di televisi. Banyak beberapa daerah yang terkena bencana. Seperti waktu itu di NTT terkena banjir bandang. Nah, mereka kehilangan rumah, mereka kehilangan harta mereka, bahkan mereka juga kehilangan saudara-saudara mereka. Lalu bagaimana caranya anak-anak bisa membantu mereka? Dengan cara anak-anak mendoakan mereka, supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Tuhan memberkati mereka semuanya. Dan juga tidak hanya mendoakan, anak-anak juga bisa berbagi. Tapi aku kan masih kecil, aku berbagi apa? Nah, misalnya anak-anak punya baju yang sudah kecil tapi masih bagus, sudah tidak muat, bisa dikumpulkan lalu bisa diberikan kepada korban yang terkena bencana. Atau juga anak-anak masih ingat waktu itu ada teman anak-anak yang bersaksi, dia ingin sekali memberikan bantuan ke korban bencana yang ada di NTT. Dia menyisihkan uang jajannya dan Tuhan memberkati. Nah, anak-anak juga bisa seperti teman kita itu, namanya Mika. Waktu itu Mika menyisihkan uangnya untuk bisa memberikan bantuan ke korban bencana yang ada di NTT. Ya, itu Tuhan ingin kita saling mengasihi. Maksudnya seperti itu. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang petunjuk jalan. Yang pertama, petunjuk jalannya adalah Roh Kudus itu apakah ada waktu hari Pentakosta ya? Oh, tidak anak-anak. Jadi, anak-anak masih ingat di Alkitab dikatakan ketika Tuhan menciptakan dunia ini, Alkitab berkata bahwa Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berarti Roh Allah ada bersama dengan Tuhan. Jadi Roh Kudus, Roh Allah itu ada, sudah ada sejak sebelum dunia dijadikan. Nah, lalu petunjuk jalan yang kedua. Di Perjanjian Lama memberi banyak contoh bahwa Roh Kudus, Roh Allah menyertai dan bersama dengan orang-orang yang setia dan mengasihi Tuhan. Ketika Firaun memanggil ahli-ahli tafsir dan juga penasehat-penasehat untuk menafsirkan mimpinya dan ternyata semuanya tidak bisa, Roh Kudus membantu Yusuf untuk Yusuf bisa menafsirkan mimpi Firaun. Lalu juga Roh Allah, Roh Kudus itu menyertai Musa ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Juga ketika Yosua berperang melawan kota Yeriko, Roh Kudus menyertai Yosua. Juga Gideon yang bersama hanya 300 orang Israel saja. Roh Kudus menolong dalam pertempuran itu sehingga mendapatkan kemenangan yang besar. Lalu juga Samuel
Tuhan Yesus, Roh Kudus sendiri memberkati, memberi hikmat kepada Samuel ketika Samuel harus memilih dan mengurapi Daud menjadi raja. Juga Roh Kudus menyertai nabi-nabi untuk bisa memberitakan firman Tuhan. Nah, juga anak-anak ketika Elia diberkati dan Elia disertai oleh Roh Kudus ketika dia harus berani memberikan penghakiman kepada Raja Ahab yang jahat. Juga ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, Roh Kuduslah, Roh Allah yang memberikan keberanian kepada Daniel ketika Daniel ada di dalam gua singa. Oke, petunjuk jalan yang ketiga adalah Yesaya pernah bernubuat bahwa Roh Kudus itu memenuhi Tuhan Yesus, tinggal di dalam Tuhan Yesus. Dan nubuat Nabi Yesaya itu digenapi di Perjanjian Baru. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Allah yang kelihatan seperti burung merpati. Nah, anak-anak, ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit, kemudian naik ke surga, Tuhan Yesus juga mengaruniakan Roh Kudus-Nya kepada murid-muridnya. Tidak hanya murid-muridnya, kita semuanya, anak-anak semuanya yang ada di rumah bisa menerima Roh Kudus. Dengan cara apa? Mari kita bersama-sama bersatu, bersehati untuk kita bisa menerima Roh Kudus memenuhi hidup kita. Anak-anak, hari ini kita mau belajar bersama-sama bahwa kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus, bahwa Tuhan Yesus mempersatukan kita semuanya. Jadi ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak ada lagi kata bermusuhan sesama teman, saudara. Kita semuanya satu di dalam Tuhan. Oleh karena itu kita harus saling mengasihi. Amin. Shalom semuanya. Kalian tahu nggak sekarang kakak ada di mana? Ini tepatnya ada di depan gereja lama kita loh. Tahu nggak kapan gereja kita didirikan atau diresmikan? Kalau nggak kenal maka nggak sayang loh sama gereja ini. Kalau nggak tahu, kakak bacain ya kapan peresmian gedung gereja ini. Peresmian gedung gereja Kristus Penebus diresmikan pada tanggal 13 Februari 1979 dan diresmikan oleh Bapak Wali Kota Kepala Daerah Kota Magelang oleh Dr. Haji Moh Subroto. Nah, sejarah gereja ini sendiri pun waktu dibangun masih banyak masalah loh, banyak orang-orang yang nggak suka gereja ini didirikan. Nah, lantas mereka menggunakan berbagai macam cara agar gereja ini nggak didirikan. Tetapi tahu nggak adik-adik bahwa saat mereka mencoba untuk menggagalkan pembangunan gereja ini, mereka melihat api yang besar menyala di atas bangunan gereja yang sedang dibangun. Tapi bukan api yang biasa kita lihat, tetapi api yang benar-benar berkorban tanpa membakar gereja tersebut. Api tersebut adalah api Roh Kudus yang Tuhan turunkan agar mereka dapat percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam dunia ini dan ada di dalam mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, seperti apa yang kakak pakai di atas kepala ini adalah cerminan dari api Roh Kudus. Untuk aktivitas kali ini, yuk kita bikin mahkota yang kakak pakai ini. Bagaimana caranya? Yuk kita ke meja kerja kakak. Bahan yang pertama kita gunakan adalah kertas sepanjang lingkar kepala kita dengan lebar yang kurang lebih 3 cm. Sebelumnya kita ukurkan aja di kepala kita agar bisa melingkar. Nah, setelah itu kita siapkan 3 bagian dari apinya, yaitu yang warna kuning yang lebih kecil, terus warna orange untuk yang ada di tengahnya, dan juga warna merah supaya apinya kelihatan semakin menyala. Setelah itu kita bisa tempelkan menjadi satu. Kita gunakan lem aja ya buat menempelkannya. Nah, setelah ditempelkan hingga kering, kalian bisa satukan
apinya seperti ini. Nah, dan kalau sudah jadi kelihatan seperti ini ya, sama seperti yang lainnya. Nah, habis itu kalian bisa satukan ke tali pengikatnya. Bisa kalian pakai lem juga, atau biar lebih kuat kalian bisa gunakan hektar atau staples ya, biar semakin kuat. Nah, setelah itu kalian bisa ukurkan ke kepala kalian seperti ini, sebesar kepala kalian saja. Nah, setelahnya bisa kalian lepas lagi dan ikatkan yang tali belakangnya pakai staples. Nah, jadilah mahkota api Roh Kudus yang dari Tuhan. Nah, silahkan mencoba di rumah dan sampai jumpa di sekolah minggu depan. Dadah. Halo adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita sudah beraktivitas. Nah adik-adik, sekarang kita mau siapkan ya jari kita untuk kita mengetik jawabannya. Adik-adik boleh ketik di kolom komentar ya. Nah nanti adik-adik kalau sudah kakak kasih pertanyaan, adik-adik tahu langsung dijawab. Siap? Oke ya. Pertanyaan yang pertama. Tadi adik-adik sudah mendengarkan sumber kebenaran ya di Filipi 2 ayat 2. Nah adik-adik, kitab Filipi itu ditulis oleh Rasul Paulus. Nah Rasul Paulus menulis kitab Filipi ditujukan oleh jemaat di mana? Ayo siapa yang tahu? Kalau tadi adik-adik mendengarkan dengan sungguh-sungguh pasti tahu ya. Kak Nanu nggak kasih jawaban ya, nggak kasih pilihan. Tetapi adik-adik langsung menjawab. Siapa yang tahu? Ayo. Nah adik-adik benar. Jawabannya adalah jemaat di Filipi ya. Terus sekarang pertanyaan yang kedua ya, adik-adik siap-siap ya. Sejak kapan Roh Kudus itu ada? Nah tadi sudah diceritakan sama Bu Erma di firman Tuhan tadi ya, adik-adik di petunjuk jalan itu. Sejak kapan Roh Kudus itu ada? Yuk siapa yang tahu? Ayo siapa? Ya betul adik-adik. Roh Kudus ada sejak sebelum dunia ini dijadikan ya adik-adik. Nah adik-adik, saat ini kita belajar firman Tuhan tentang Roh Kudus ya. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita harus apa adik-adik? Kita harus bersatu. Kita tidak boleh terpecah belah ya adik-adik. Kita harus bersatu karena apa? Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberikan Roh Kudusnya atas kita. Kita minta Roh Kudus masuk ke dalam hati kita supaya kita apa adik-adik? Kita berani menceritakan tentang kebenaran Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah sekarang kita mau tutup ibadah kita pada saat ini. Kita mau berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini karena Engkau mengasihi kami semua sehingga Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya atas kami semua. Tuhan Yesus, pimpin kami untuk kami terus berjalan di dalam kebenaran Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Tuhan Yesus memberkati orang tua kami. Tuhan Yesus memberkati sekolah kami. Tuhan berikan hikmat kepandaian bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Nah adik-adik, kita ketemu lagi sekolah minggu online minggu depan ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.